Tina. Gimana ya? Halo semua, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, jadi kita mau story time lagi ya? Iya, welcome back. Hari ini judulnya Kontroversial. Jadi perbedaan antara Indonesia dan Eropa, nikah dulu, hidup bersama dulu, atau punya anak dulu gitu. Betul. Kita mau bahas ini ya. Oke, tapi sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Mbak Tina Bules Adventure. Nah, jadi kita mau bahas perbedaan di Indonesia dan Eropa ya. Betul. Kalau orang Indonesia itu kita kan pacaran, nikah, tinggal bareng, baru punya anak gitu. Nah, kalau di Eropa? Kalau di Eropa biasanya ya pacaran, punya anak atau hamil dulu ya, habis itu nikah. Tunggu, pacaran, punya anak. Iya. Di sini nggak boleh begitu. Ya emang. Tapi udah nikah belum? Pas hamil. Enggak, pas pacaran, punya anak belum nikah. Belum dong, karena sekarang di Eropa tahu nggak trending, karena kayak punya anak satu, habis itu nikah bareng sama baptizing, biar satu acara, biar uangnya nggak terlalu banyak gitu, 2 kali. Kalau di sini kayaknya kalau belum nikah dibaptis ya, nggak tahu deh, boleh atau nggak ya gitu kalau belum nikah. Nggak boleh. Baptize anaknya. Iya, tapi harus anaknya itu harus punya Iya, orang tua yang udah nikah, harus sah. Iya, gitu di kan? sini harus, tapi di Eropa nggak harus. Di sini kan kalau belum nikah orang tuanya, bapaknya nggak boleh bilang itu bapaknya kalau belum nikah. Cuma ibunya nanti dia lahir. Di mana? Di sini. Nggak boleh. Nggak tahu ya. Enggak boleh beneran. Aku tahu. Jadi gitu, jadi kalau di Eropa nikah dulu, hamil dulu, itu udah tinggal bareng. Udah dong, gimana? Berarti nikah, tinggal bareng, hamil, terus nikahnya pas anaknya udah mau dibaptis. Iya betul, jangan ketawa-ketawa. Begitu. Wah, itu beda. Udah bagus ya. Ya kalau di Indonesia nggak bagus, tapi kalau di Eropa itu normal. Itu perbedaannya itu culture shock ya mungkin. Ya mungkin sebenarnya nggak tahu ya, mungkin kalau dari secara agama salah gitu ya. Tapi kalau misalnya secara umum ya, iya, emang bagus juga sih harus tinggal bareng dulu, karena iya betul. Istilahnya percobaan. Iya, bukan cuma itu tapi juga kalau langsung kalau belum pernah tinggal bersama, dari mana tahu karakternya pasti cocok gitu kan? Nanti Ya tiba-tiba nikah, tinggal bareng, ataunya nggak cocok, wah susah kan? Emang itu dia ya kan? Nanti ya pacaran, bawa di kafe-kafe, nonton, tiba-tiba ya orangnya karakternya. Jadi hubungan yang paling benar tuh ya harus tahu gitu kan. Kalau cuma pacaran, jalan keluar gitu kan kita nggak tahu sehari-harinya gimana gitu. Betul ya, karakternya belum kayak kenal semua kan. Ya jadi itu untuk masa uji coba. Ya kan, dan sebenarnya harus coba sebelum kasih bercanda, cuman ya itu culture shock ya juga. Terus kalau jadi nikahnya pas sekali dibaptis itu untuk ngirit gitu ya? Hemat. Iya, untuk promo gitu. Twin-one. Iya, karena biasa. Tapi sebenarnya kalau nikah sama baptize itu di Romania bisa mahal banget. Makanya mereka mau together, dua-duanya langsung biar satu restoran, satu church gitu. Jadi digabung-gabung gitu ya, biar sekalian. Sekalian keluar gitu. Tapi kayak di luar negeri gitu banyak artis-artis gitu ya. Udah pacaran 10 tahun, udah punya anak
udah anaknya udah 5 tahun, udah berapa tahun itu nggak nikah juga. Iya, ya sih ada sekarang kayak trending gitu, kayak orang-orang. Tapi emang berarti nggak masalah, anaknya tetap bisa gitu diakui gitu sama negara. Iya dong, bisa ada ibu ada bapak, nggak masalah kayak nikah atau nggak nikah pas declare anaknya. Cuman yang penting, dan juga tahu yang aneh di Indonesia, di Eropa, maaf, bukan di Indonesia, di Eropa, kalau ibunya bapaknya enggak, itu yang dia mau declare boleh, bapaknya yang beda. Tahu nggak? Boleh tulis itu nama bapaknya yang beda. Sebenarnya bapaknya ini. Tapi kalau mau declare yang lain boleh, karena nggak bisa lihat kan. Sebenarnya yang mana sih, karena nggak usah nikah dulu gitu. Bukan nggak usah, tapi nggak harus. Bisa nggak kalau dibalik gitu? Bapaknya ibunya sih susah kalau mau. Ibu yang lain itu susah, tapi bapaknya pasti bisa. Iya. Ya kalau mungkin di Eropa begitu normal, tapi kalau di sini nggak bisa, udah dibully habis-habisan. Iya betul, nggak bisa. Nah jadi sekarang pasti banyak, setelah kita ngomong itu tadi, pasti banyak yang nanya gitu. Kalau saya sama Tina gimana ya? Pacarannya gimana, kita tinggal bareng, punya anak dulu atau nikah dulu? Gimana ya? Kita mirip-mirip sebenarnya dulu gitu. Jadi mirip-mirip? Ya mirip-mirip kayak tinggal bareng gitu. Oh tapi, iya. Tapi nggak tinggal bareng. Jadi kita di satu gedung. Terus saya di yang tempat yang ini, Tina di tempat ini, kita masih pisah gitu. Jadi jadi sebenarnya kita udah seharian berdua. Iya dong, karena harus observasi kan. Tahu nggak itu ya, udah kayak merasa oh itu kayak my soulmate gitu, tapi gimana sih orangnya sebenarnya? Jadi ya kan? Kita pendekatannya lebih cara Indonesia gitu, nggak tinggal bareng tapi satu gedung. Iya betul. Jadi nggak nyalahin apa-apa kan? Iya. Jadi kayak tetap kita bisa tahu dari pagi, siang, sore ya. Orang ini ngapain ya? Kalau lagi nggak kerja gitu kan, kalau kerja ya di kantor gitu. Kalau misalnya lagi liburan gitu ya, seharian gitu berdua. Jadi ya pengenalannya begitu, cukup kan? Iya betul. Dan ingat enggak, pas kita masih pacaran setiap hari Minggu kita makan di luar. Udah berapa tahun ya? Lalu kita nggak begitu. Habis punya tudor ya? Dulu sering keluar cari makan di luar, begitu ada tudor semuanya dari rumah. Iya, dari rumah atau pesen aja, males. Pesan ojek online. Betul. Ya habis gimana kalau tudor masih kecil gitu kan, masa ditinggal kalau diajak. Iya kalau diajak, ya ampun. Tapi itu pas masih bayi. Sekarang udah tudor mulai besar, kita udah mulai keluar. Iya betul. Kita mulai beraktivitas dulu. Sekarang lebih disesuaikan, jadi nggak tempatnya yang tudor bisa. Iya betul, sesuai tudor, bukan sesuai maunya kita. Nonton aja udah jarang ya. Iya, nggak bisa karena kan tutornya belum ngerti juga sekarang. Oh tapi kita balik ke subjek kita ya. Abis itu pacaran kita berapa lama dulu? Cuman ya lumayan, tapi enggak terlalu lama kan? 6 bulan, 3 bulan? Enggak, lebih. Nah, jadi kita pacaran dulu, tinggal bareng, beda kamar. Habis itu nikah. Dia propose. Baru ditudor datang. Ya berarti Tina Bule udah orang Indonesia ya gitu ya? Ya lumayan, cuma mukanya. Harus tunggu jadi orang Indonesia juga. Tapi kita bahas lagi, berarti kalau di Eropa tuh ya gitu juga ya, lumayan nggak ada. Padahal kan nikah itu kalau di Eropa untung kan? Profit. Iya betul, betul banget. Kita kan udah bahas, nanti kita link video itu ya di bawah video ini juga.
Karena iya itu kayak profitable banget kalau nikah. Di sini pas kita nikah rugi loh. Ya kan ya kan? Aku kayak kaget habis nikah kan, ada box itu kayak oh pasti banyak uang kan. Tiba-tiba ya pikir banget bayunya kayak kamu expect apa? Terus aku cerita kayak di rumahnya begitu-begitu, bayunya kaget loh begitu Jadi ya mungkin sedikit ulang lagi gitu. Kalau di rumahnya itu kalau nikah, misalnya yang diundang itu harus datang tuh sesuai dengan yang dijamunya gitu ya. Misalnya menunya ada menu, harganya pasti ada harganya. Dan biasa kalau ada tamunya mereka pasti kasih lebih kayak buat mereka juga buat honeymoon atau dikasih present. Jadi kalau misalnya menunya harganya 100.000, biasanya bayarnya 150 Betul, gitu ya, lebih. 200 itu. Jadi untung. Iya, ya kan? Bagus begitu. Kalau Indonesia enggak gitu. Tapi ya coba aja nonton video kita sebelumnya itu ya. Iya, betul. Linknya ada di bawah. Kayak gitu. Jadi Tapi sih zaman dulu di Rumania dan di seluruh Eropa, seluruh dunia ya harus nikah dulu, habis itu tinggal bareng, habis itu punya anak. Tapi dulu ya, dulu harus begitu juga. Tapi cuman ya orangnya sekarang berubah banget kalau di Eropa. Berarti sekarang udah sistem lebih Free gitu. Lebih free. Free udah kebablasan kan ya. Ya Indonesia nggak tahu deh, kayaknya masih biasa gitu, masih kayak normal zaman dulu. Ya dan itu banyak cases lebih enak, kayak lebih respectful gitu. Tapi aku pikir kalau begitu, kalau orangnya nggak bisa kenal kayak know each other very well dari awal, itu bisa bahaya juga buat relationship. Iya. Ya kan? Ya itu ya setuju tapi tinggal bareng supaya kenal gitu. Maksudnya kan jangan ambil kucing dalam karung, like the expression. Sebelum beli harus coba dulu. Iya betul. Aku jadi tahu gimana kelakuannya, tahunya cuman baik pas udah tinggal bareng, udah serumah kacau gitu kan. Ya betul, jadi harus bukan pasti. kacau tapi nggak cocok gitu. Satu maunya begini, satu maunya begitu gitu. Oh jadi pusing pasti. Kita sih sampai sekarang kadang-kadang masih jadi pusing. Ya tapi itu normal ya, setiap kan nggak ada yang sempurna. couple. Perbedaan itu malah bikin keren gitu, ya kan? Keren atau susah ya, tergantung subjeknya ya. Oke, jadi itu dulu ya. Iya. Jadi menurut viewer kita gitu, bagusan mana, antara Eropa atau Indonesia gitu? Bagaimana ya, nanti tulis di komentar ya. Kalau Indonesia pacaran, nikah, tinggal bareng, punya anak. Kalau Eropa pacaran, tinggal bareng, hamil, nikah. Yeay. Nanti juga kalau pengen lihat subjek kontroversial apa lagi dari kita, minta tulis juga di komentar ya. Oke. Tapi sebelum Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like dan komen, loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.